Yang pertama, seperti layaknya manusia, kita butuh tempat tinggal. Kita butuh tempat tinggal yang nyaman ya rekan-rekan. Jadi kita harus menyiapkan kandang senyaman mungkin rekan-rekan. Standar kandang yang baik untuk DOD ini sebaiknya dilengkapi dengan lampu penghangat ya rekan-rekan. Dan juga pengatur suhu agar terhindar dari suhu dingin ataupun panas rekan-rekan. Oke, selamat siang rekan-rekan ternak. Kembali lagi di channel Kandang 3R, channel yang membahas seputar hewan unggas. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas dan memberikan sedikit tips buat rekan-rekan semuanya, yaitu cara mencegah stres pada DOD bebek ya rekan-rekan. Fakta di lapangan menunjukkan stres itu menjadi penyebab terbesar kematian anak ayam atau anak bebek yang usia di bawah 14 hari rekan-rekan, yang biasa kita sebut dengan DOD. Dan bagi peternak ini cukup merugikan ya rekan-rekan. Maka dari itu penting sekali bagi seorang peternak untuk mempunyai kemampuan merawat bebek agar terhindar dari yang namanya stres. Ada beberapa tips rekan-rekan untuk mengatasi atau menghindari DOD yang mengalami stres. Yang pertama, seperti layaknya manusia, kita butuh tempat tinggal. Kita butuh tempat tinggal yang nyaman ya rekan-rekan. Jadi kita harus menyiapkan kandang senyaman mungkin rekan-rekan. Standar kandang yang baik untuk DOD ini sebaiknya dilengkapi dengan lampu penghangat ya rekan-rekan. Dan juga pengatur suhu agar terhindar dari suhu dingin ataupun panas rekan-rekan. Yang kedua, untuk bebek yang usia kurang dari 14 hari, sangat penting untuk melakukan pelebaran sekat di setiap kandangnya rekan-rekan, agar nanti apabila mengalami heat stress atau stres karena iklim, kepadatan itu dapat berkurang sebanyak 10% dari kapasitas kandang tersebut rekan-rekan. Untuk yang ketiga, apabila rekan-rekan membeli bibit dari lokasi yang jauh, setelah pengiriman sebaiknya DOD didiamkan beberapa saat rekan-rekan. Jangan langsung dimasukkan kandang atau jangan langsung dimasukkan ke kandang brooding rekan-rekan. Karena jika langsung dimasukkan ke kandang brooding, DOD itu masih stres karena mengalami perjalanan yang lama atau perjalanan yang jauh. Jadi ada baiknya kita tunggu dulu beberapa menit sampai DOD lumayan tenang rekan-rekan. Lalu jangan lupa untuk memberikan larutan air gula ya rekan-rekan. Jangan lupa kita berikan larutan air gula untuk minum ya rekan-rekan. Gunanya apa rekan-rekan air gula? Gunanya untuk memulihkan stamina DOD. Stamina DOD yang terkuras di saat mengalami perjalanan jauh. Nah, seperti ini rekan-rekan. Untuk yang keempat, jika DOD rekan-rekan mengalami yang namanya stres, pemberian vitamin C itu sangat diperlukan untuk mengatasi DOD stres ya rekan-rekan.
Jadi penggunaan vitamin itu sangat perlu rekan-rekan ketika rekan-rekan ingin memulai beternak, khususnya beternak bebek pedaging. Jadi rekan-rekan harus tahu cara-cara penanganan mengatasi DOD yang mengalami stres rekan-rekan. Untuk yang kelima, penting sekali untuk memberikan pakan yang sesuai dengan usia bebek rekan-rekan. Apabila usia bebek masih di bawah 14 hari, tentu tekstur makannya itu harus yang halus rekan-rekan. Di sini kita biasa menggunakan A100, BR1 atau 511 rekan-rekan. Nah, contoh pakannya seperti ini rekan-rekan. Seperti ini. Ini untuk awal starter dari usia 1 hari sampai 14 hari kita menggunakan ini rekan-rekan. Untuk yang keenam rekan-rekan, pemberian air dingin juga bisa untuk menurunkan atau menstabilkan suhu tubuh pada DOD ya rekan-rekan. Di saat cuaca sedang panas-panasnya, pemberian air dingin ini cukup bagus juga rekan-rekan untuk menurunkan suhu DOD. Karena ketika suhu sedang tinggi, kebutuhan air minum itu meningkat hingga 50% rekan-rekan. Jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan distribusi air yang merata dan cukup agar DOD tidak saling berebut. Nah, di sini DOD usia baru memasuki 2 hari rekan. 2 hari. Di sini kita menggunakan sistem estafet. Ini DOD usia 7 hari rekan-rekan. 7-8 hari, sekitar 7 sampai 8 hari ini. Jadi kita setiap minggu estafet DOD masuk. Kita nurunkan DOD setiap hari rekan-rekan. Per minggu itu kita 300 ekor. Nah, ini perkiraan yang akan kita panen kurang lebih 7 hari lagi. Ini sisaan panen kemarin yang sempat kita potong. Perkiraan besok sudah kita potong lagi. Dan ini usia memasuki 15 hari, 15-16 hari rekan-rekan. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih.